Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghindari kufur nikmat dari kisah Salabah. Nah, untuk lebih jelasnya sama-sama kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghindari kufur nikmat melalui kisah Salabah. Salabah merupakan salah satu sahabat yang disayangi Rasulullah. Meski ia hidup miskin dan serba kekurangan, namun Salabah rajin beribadah sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Tetapi pada suatu ketika Rasulullah heran ketika Salabah selalu pulang lebih awal setelah selesai mengerjakan sholat berjamaah. Untuk menjawab penasarannya itu, maka Rasulullah memanggil Salabah dan bertanya, "Wahai Salabah, mengapa aku melihat engkau selalu pulang awal setelah selesai mengerjakan sholat berjamaah?" Salabah menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hamba ini seorang yang sangat miskin. Hanya memiliki sehelai kain yang hamba pakai ini. Itu sebabnya hamba pulang awal karena kain ini akan dipakai oleh istri hamba yang kini sedang menunggu untuk sholat di rumah." Pada suatu hari, Salabah memohon kepada Rasulullah agar bersedia mendoakan dirinya untuk kaya. Mendengar permintaan itu, Rasulullah menolaknya dan meminta kepada Salabah agar bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi Salabah terus mendesak Rasulullah sambil bersumpah bahwa setelah kaya raya ia akan rajin bersedekah, memberikan sebagian harta bendanya untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Akhirnya Rasulullah pun bersedia mendoakan Salabah agar menjadi kaya. Selain itu, Salabah juga diberi 2 ekor domba. Seiring dengan berjalannya waktu, domba ternak Salabah berkembang menjadi banyak. Salabah pun membangun kandang untuk ternak dombanya itu yang letaknya tidak jauh dari rumah. Semakin hari, ternak Salabah semakin banyak dan membuatnya kaya raya. Kekayaannya pun telah membuatnya lupa akan nikmat Allah. Salabah sering melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Sekarang pun dia jarang sholat berjamaah. Salabah selalu sibuk dengan ternak dombanya. Bahkan suatu hari Rasulullah tidak mendapati Salabah sholat Jumat. Ketika turun perintah Allah untuk berzakat, Rasulullah mengutus beberapa pengawalnya untuk menarik zakat kepada Salabah. Namun, Salabah menolak untuk membayar zakat dan mengusir kedua petugas penarik zakat tersebut. Sesampai di Madinah, pengawalnya penarik zakat tersebut melaporkan bahwa Salabah menolak untuk membayar zakat, bahkan mengusirnya. Mendengar hal itu, Rasulullah marah dan berkata, "Celakalah Salabah." Untuk menegur sikap Salabah tersebut, maka turunlah surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Ketika ayat di atas dibacakan kepada seorang sahabat, gemetarlah Salabah. Ia mulai ketakutan. Akhirnya Salabah pun pergi menemui Rasulullah, memohon maaf dan membayar zakat. Namun Rasulullah menolaknya sambil menjawab, "Aku dilarang oleh Allah menerima zakatmu." Salabah sangat menyesal atas apa yang dilakukannya. Setelah Rasulullah wafat, Salabah membayar zakat pada Khalifah Abu Bakar. Namun, Abu Bakar pun juga menolaknya. Begitu juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya, Salabah meninggal dunia pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hikmah kisah Salabah, yaitu yang pertama, semua nikmat berasal dari Allah sehingga kita wajib bersyukur kepadanya. Yang kedua, kikir adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita harus menjauhi perbuatan tamak atau rakus, karena termasuk perbuatan buruk. Segeralah bertobat jika melakukan kesalahan. Demikian kisah dari Salabah. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Tetaplah berbuat baik, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah.